supaya tahu kita, supaya jangan kita sombongkan diri kita. Sesungguhnya kalau bukan aku yang mendengar tadi, maka tak tahu kalian berita itu. Maka kalian harus percaya kepadaku, akulah yang mendengar tadi. Tak ada yang lain mendengar selain aku. Diucapkan kata-kata kalimat itu dengan nada perasaan sombong, maka berdosalah dia. Kenapa berdosa besar dia? Karena pertama dia menyombongkan diri dengan pendengarannya. Pada hakikatnya bukan dia yang mendengar. Yang mendengar itu adalah sifat Allah yang namanya sama. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam suasana masih istiqomah iman kita kepada Allah, istiqomah kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan Allah pelihara istiqomah ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam sama-sama kita hadiahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat beserta keluarganya dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pak Imam Masjid yang saya muliakan beserta pengurus, bapak-bapak, para jamaah serta ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kaji kita bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu kita telah mempelajari sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan juga sifat-sifat yang mustahil. Yang pertama, sifat yang wajib bagi Allah itu adalah wujud. Wujudun, ada Allah Ta'ala. Kemudian qidam. Belum konsentrasi nampak. Qidam, terdahulu atau sedia Allah Ta'ala. Kemudian baqa. Harus hafal kita umat Islam sifat 20. Wujud, qidam, baqa. Apa di baqa? Kekal. Mustahil Allah Ta'ala itu fana, rusak. Kemudian habis baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, berlainan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Jadi setiap yang baharu bukan Allah. Apa yang disebut dengan baharu berubah-ubah. Kemudian yang kelima, qiyamuhu binafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Mustahil Allah Ta'ala itu butuh makhluk, tapi yang butuh kepada Allah itu adalah makhluk. Jadi bukan Allah butuh kepada makhluk,
tapi makhluk yang butuh kepada Allah. Berarti kalau begitu bukan Allah butuh kepada kita, kita yang butuh akan Allah. Setelah itu apa lagi? Wahdaniyat, esa Allah Ta'ala. Kemudian qudrat, kuasa Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala itu lemah. Kemudian iradat, berkehendak Allah Ta'ala. Fa'alul lima yurid, berkehendak Allah sekehendaknya. Tak bisa kita mengatur Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu melainkan itu adalah menjadi kehendak Allah. Jadi apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita tuju, itu kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Itu dalilnya surah At-Takwir. Jadi qudrat, iradat sudah 8. Kemudian ke-9 ilmu, tahu. Mustahil Allah Ta'ala itu bodoh. Mustahil Allah Ta'ala itu tak berilmu. Kemudian yang ke-10 hayat, hidup. Mustahil Allah Ta'ala mati. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu maut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Juga tak tidur Allah Ta'ala. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu mati, Allah Ta'ala itu hidup. Kalau kita ini hidup, berarti ada 2 yang hidup. Gitu tasawufnya begitu. Jangan sembarang. Jadi kita ini yang dihidupkan. Nanti kalau kita ini hidup, ada 2 berarti hidup. Ada kita, ada Allah. Syirik, yalah. Ada 2 lah hidup. Berarti kita punya zat sendiri, Allah punya zat sendiri. Kita hidup sendiri, Allah hidup sendiri. Berarti ada 2. Jadi Allah hidup, kita ini yang dihidupkan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati, kemudian hidup. Allah hidupkan kita. Yang ke-11, ini yang kita belajar di malam ini, yaitu sifat Allah sama, dengar. Mustahil Allah Ta'ala itu somamu, tuli. Kalau bahasa kita peka. Mustahil Allah Ta'ala tuli. Mana dalilnya? Surah Asy-Syura ayat 11. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendengar pada diri kita di mana? Mana alatnya? Kuping. Kalau bahasa kami talingo. Nih kuping. Ini kuping tidak bisa mendengar. Ini Bapak Ibu, kuping ini hanya alat untuk mendengar. Itu harus dibedakan. Kuping ini adalah alat untuk mendengar. Tetapi yang mendengar itu bukan kuping. Yang mendengar itu adalah sifat Allah yang namanya sama. Apa buktinya? Ada jenazah terbaring, jenazah mayat. Organ tubuhnya lengkap, ada kupingnya. Bapak beli mercon sebesar ini, bapak pasang, bapak ledakkan samping dia. Kira-kira terkejut tak itu mayatnya? Kenapa tidak? Ada kupingnya,
ada kupingnya, tapi dia tak bisa lagi mendengar. Kenapa tak bisa dia lagi mendengar? Karena karena sifat Allah yang namanya sama telah kembali kepada Allah. Yang tinggal hanyalah alat untuk mendengar saja. Begitu. Supaya tahu kita, supaya jangan kita sombongkan diri kita. Sesungguhnya kalau bukan aku yang mendengar tadi, maka tak tahu kalian berita itu. Maka kalian harus percaya kepadaku, akulah yang mendengar tadi. Tak ada yang lain mendengar selain aku. Diucapkan kata-kata kalimat itu dengan nada perasaan sombong, maka berdosalah dia. Kenapa berdosa besar dia? Karena pertama dia menyombongkan diri dengan pendengarannya. Pada hakikatnya bukan dia yang mendengar. Yang mendengar itu adalah sifat Allah yang namanya sama. Makanya nanti di akhirat nanti Pak, pendengaran kita ni Allah minta tanggung jawab. Inna sam'a wal basara wal fuad. Allah minta pendengaran, penglihatan, hati, Allah minta tanggung jawab. Makanya kalau sekarang ini kita pakai yang namanya sifat Allah sama ini, pakai baik-baik. Jangan suka mendengarkan gosip-gosip yang tak bagus. Jangan suka mendengarkan cerita aib orang. Datang ada tetangga bawa aib orang sama kita, diceritakannya sama kita, mohon maaf. Jangan jadikan kuping ini untuk mendengar aib-aib orang lain. Jangan jadikan kuping ini suka mendengar cerita-cerita maksiat, cerita-cerita porno. Jangan jadikan kuping ini suka mendengar berita-berita yang tak benar atau hoax. Jangan dijadikan. Karena nanti Allah minta tanggung jawab. Makanya perlu kita belajar tasawuf ini, itulah gunanya, agar panca indera yang kita pakai ini tidak kita gunakan ke arah yang tak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun pernah kita lakukan, cepat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, berarti kuping tidak bisa mendengar. Yang mendengar itu adalah sama. Di mana sama ini Allah berikan? Allah berikan sifat Allah sama ini pada ruh kita. Pada ruh kita Pak, pada diri kita yang sesungguhnya. Karena diri sebenar diri itu bukan ini. Diri kita yang sesungguhnya itu adalah ruh. Pada ruh kita itulah dititipkan Allah yang namanya sifat Allah sama. Maka secara otomatis bisalah mendengar kita. Mendengarlah ruh kita tadi yang disebut dengan sama itu. Bagaimana bentuknya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak seumpama dengan sesuatu. Karena zat Allah tu laisa kamitslihi syai'un. Sifat Allah tu laisa kamitslihi syai'un. Perbuatan Allah tu atau af'al Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Asma Allah tu juga laisa kamitslihi syai'un. Tidak seumpama dengan sesuatu. Jadi kalau ditanya, bagaimana Pak Ustadz bentuk sama itu ya? Apakah kuning? Apakah hijau? Apakah putih? Apakah besar? Apakah kecil? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak seumpama dengan sesuatu. Karena kalau bisa kita bayangkan, berarti dia bukan sifat Allah. Karena di awal sudah kita pelajari bahwa Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu lil hawadisi, berlainan Allah Ta'ala dari segala yang baharu. Ini digaris bawahi. Jadi Bapak Ibu bisa mendengar ruh kita, bisa mendengar diri kita karena Allah anugerahkan yang namanya sifat sama. Maka gunakanlah baik-baik sifat sama itu. Jangan sempat nanti Allah ambil pertanggungjawaban. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar debu, kita buat kejahatan itu sebesar debu, pasti kita akan dapat balasannya. Kita lihat nanti balasannya di sana. Maka jangan kita gunakan, arahkan baik-baik pendengaran itu kepada yang baik-baik. Dalam surah Al-A'raf Allah ancam lagi. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Sungguh kami jadikan penghuni isi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Siapa mereka itu? Mereka punya hati tak digunakan memahami ayat Allah. Mereka punya mata tak digunakan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka punya telinga tapi tak digunakan mendengar ayat-ayat Allah. Ada kajian ilmiah, kajian ilmu di masjid, tak mau datang dia. Padahal banyak waktu luang. Diputarnya TV, nonton sinetron dia. Dipanggil dari masjid azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Dia cuek saja. Laki-laki tak ke masjid, tidak boleh. Laki-laki itu berjamaah ke masjid, fardu ain menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kecuali sakit, hujan lebat. Karena nanti diminta tanggung jawab telinga kita nih. Abdullah bin Ummi Maktum buta, dia datang kepada Rasulullah. Adakah keringanan bagiku ya Rasulullah, aku ni buta, tak ada yang menuntunku untuk berjamaah di masjid. Lalu kata Rasulullah, apakah kau dengar azan dari masjid? Dengar ya Rasulullah. Kalau kau dengar, kau wajib ke masjid. Buta disuruh kita ke masjid, yang buta disuruh ke masjid. Kita ni bukan mata yang buta, tapi hati yang banyak buta. Yang buta matanya Rasulullah suruh ke masjid. Jadi kita gunakan baik-baik panca inderanya. Kita dengar azan, datang kita ke masjid. Apalagi subuh, usahakan. As-salatu khairum minan naum. Usahakan. Bangkit, bangun. Biasakan sholat subuh berjamaah Bapak Ibu. Biasakan sholat isya berjamaah, terutama bapak-bapak sekalian. Karena hati-hati diancam Nabi kita. Kalau ingin menengok kita ni orang munafik atau tidak, tengok ketika kita rajin sholat subuh sama isya tidak. Kalau malas kita sembahyang subuh sama isya berjamaah, berarti kita sudah masuk golongan orang munafik. Mana dalilnya? Laisa sholatun asqala 'alal munafiqina min sholatil fajri wal isya. Tak ada sholat yang berat bagi orang munafik melebihi sholat subuh dengan sholat isya. Hati-hati kita ya, kita koreksi diri kita. Ini kan tahun baru 1445, harus berubah. Tahun lalu sudah tinggal 1444 Hijriah, harus berubah. Kemarin memperingati di sini kan Muharram. Memperingati tak? Peringati. Kalau peringati komplek ini umatnya harus berubah. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang tahun ini, yang hari ini lebih baik dari semalam, dari tahun lalu, beruntung. Berubah. Ayo berubah gitu. Yang lagi malas-malasan sholat berjamaah, ayo paksa. Jangan malas-malasan sholat berjamaah, paksa. Nanti dari dipaksa, terpaksa, lama-lama jadi kebiasaan. Kalau tak sholat berjamaah, dia tak enak rasanya. Itu harus dipaksa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi sama. Jadi termasuk
orang yang tidak menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, termasuk adalah orang yang nanti kata Allah penghuni neraka jahanam. Kemudian yang ke-12, sifat Allah basar. Apa arti basar? Artinya adalah lihat. Lihat sifat Allah, maka melihatlah hamba Allah. Mana si hamba Allah itu? Itulah ruh kita tuh. Itulah diri kita tuh. Itulah diri sebenar diri. Jadi kalau ditanya orang, kita ini kan hamba Allah betul secara keseluruhan, tapi mana dia hamba Allah yang sesungguhnya, yang langsung Allah kasih dia amanah itu? Itulah ruh kita tadi. Dititipkan Allah lah sifat Allah yang namanya sama, kemudian Allah titipkanlah yang sifat Allah namanya basar. Lihat sifat Allah, maka pastilah ruh kita bisa melihat. Maka mustahil Allah Ta'ala itu buta. Jadi mustahil Allah Ta'ala buta. Jadi Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang buta dia di dunia ini? Bagaimana pula dengan orang yang tuli dia di dunia ini? Apakah sifat Allah itu tak ada pada dirinya? Nah, ini ada pertanyaan. Sifat Allah itu melekat bukan pada tubuh, bukan pada tubuh ini, bukan pada jasad, tapi sifat Allah itu melekat pada ruh. Sedangkan ruh dengan jasad ini dia melekat tapi hanya bersifat sementara. Tapi kalau Allah dengan ruh itu dia melekat dia selama-lamanya. Ketika Allah ciptakan ruh kita tuh dari awal, dari tak ada dia menjadi ada, maka sampai nanti kembali kita balik lagi nanti ke alam baqa, maka tetap melekat yang namanya sifat Allah sama dan basar. Bisalah kita mendengar, bisalah kita melihat. Jadi bukan mata yang melihat. Mata ini saja bisa dia tak melihat. Kalaulah cuaca itu gelap, misalnya masuklah kita ke dalam goa, ada goa. Goa ini gelap, tak ada lampu dalam goa itu, tak ada obor. Goa gelap, kita punya mata. Mata kita ini kalaulah di sini berfungsi dengan baik. Tapi masuk kita ke dalam goa, bisakah kita melihat goa yang gelap itu? Bisa kita melihat di dalam goa itu? Tapi ada mata? Tidak bisa. Kenapa? Karena mata ini hanya bisa dia melihat alat ini, hanya bisa dia melihat kalau ada cahaya. Kita bawalah senter, truk, kita hidupkan senter, barulah nampak kita lah isi goa tadi. Sebenarnya siapakah yang menerangi? Matakah yang menerangi atau cahaya tadi? Cahaya tadi. Maka sifat Allah melihat itulah cahaya tadi. Itulah cahaya itu yang ada pada diri kita, yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang, maaf ini, ada orang fisiknya matanya buta, tapi dia bisa hafal 30 juz Al-Quran. Bagaimana itu? Karena yang buta itu fisiknya, sedangkan ruhnya tidak buta. Ada orang yang buta fisiknya, tapi dia bisa melihat hal-hal yang gaib. Karena sebenarnya bukan ini yang melihat, ini hanya alat untuk melihat. Tapi sekarang ini tak berpisah itu. Tak berpisah ruh tu sekarang dengan ini, karena masih hidup kita. Maka kalau tak berpisah, maka arahkanlah penglihatan ini kepada yang diridhoi Allah. Terutama kita Pak yang berhandphone nih. Ya. Kita tengok TikTok tuh.
Giliran apa? Solawatan cepat dia digeser, cek. Giliran cewek bertiktok berjoget-joget agak lama sedikit. Itulah basar tadi. Innas sam'a wal basar, pendengaran, penglihatan nanti Allah pinta pertanggungjawaban, Allah tuntut dan. Kenapa? Karena kita arahkan penglihatan kita ke arah yang tak diridhai Allah. Mana bisa terhindarkan Pak? Apalagi kalau di pasar tuh Pak, di pasar Botania tuh Pak. Tak ditengok terkocok. Ditengok juga lah. Tak mungkin lah Pak saya berjalan begini jatuhlah. Paling bisa beginilah. Maka banyak-banyak istighfar. Tak bisa kita hindari. Macam mana lah? Kadang-kadang di grup tuh ada kadang-kadang kawan tuh yang agak jahil sedikit. Grup tuh pas rindu buka grup tuh tengok langsung gambar entah macam mana. Astagfirullah. Tak ditengok terocok. Datang setan menggoda, tambah lagi, jelasin lagi. Itulah masalahnya. Kalau ditengok sekali astagfirullah, tutup langsung, boleh, tak apa-apa. Yang masalah ini tambuh cek ini kan. Diarahkan dia ke arah maksiat, maka jadi dosalah kita. Pendengaran, penglihatan dua-duanya sifat Allah titipkan pada ruh kita. Bisalah kita mendengar, bisalah kita melihat. Tapi mata dan kuping ini hanyalah alat untuk mendengar, ini hanyalah alat untuk melihat. Sesungguhnya mata kita ini tak berfungsi, telinga kita ini tak berfungsi. Maka benarlah yang kita ucapkan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Benar, tak salah. Cuman pada faktanya banyak yang kita hanya bisa mengucapkan itu saja, tapi pada faktanya kita ingkari itu. Kita anggap kitalah yang melihat, kita anggap kitalah yang mendengar. Padahal sesungguhnya kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa melihat, melainkan atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mana anugerahnya itu? Anugerahnya itu adalah sifat yang namanya sama', yang namanya basar. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini alat untuk melihat yang zahir, yang nampak begini. Tapi kalau orang yang sudah dia terbiasa, dia mengamalkan zikir terus menerus, kemudian nanti Allah akan berikan dia kelebihan, dia bisa melakukan yang namanya pandangan basirah, pandangan batin. Jadi dia melihat tak lagi hanya dengan mata ini saja, tapi juga dengan pandangan basirah, yang pandangan sifat Allah tadi itu. Bisa. Itu orang-orang tertentu yang telah Allah berikan kelebihan padanya. Dalam kitab Al-Hikam pasal yang ke-45, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari apa mengatakan? Syu'a'ul basirah yushhiduka qurbahu minka wa 'ainul basirah yushhiduka adamaka liwujudihi. Udah tak nampak lagi mata, lupa bawa kacamata. Wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka. Sinar mata hati itu dapat memperlihatkan dekatnya Allah kepadamu, dan mata hati itu sendiri dapat memperlihatkan kepadamu ketiadaanmu karena wujud Allah. Dan hakikat mata hati itulah yang menunjukkan kepadamu hanya adanya Allah, bukan ketiadaanmu dan bukan pula wujudmu.
Maka dari tulisan ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini, ada 3 macam Allah berikan nur kepada seorang hamba. Ada 3. Nah, ini di mana letak kita nanti, koreksi diri masing-masing. Yang pertama, nur itu Allah berikan namanya syu'a'ul basirah. Nah, yang pertama, syu'a'ul basirah. Apa yang dimaksud dengan syu'a'ul basirah itu? Orang yang menggunakan akal mereka, merasa ada dirinya dan dekat kepada Allah. Dia merasa dirinya dekat kepada Allah. Ini juga nur Allah berikan. Ini nur yang dasar. Dengan ibadah selalu, dengan zikir, lalu timbullah perasaan dia merasa dekat dirinya kepada Allah. Ini namanya syu'a'ul basirah. Nah, ini pertama, ini nur yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ainul basirah. Apa itu ainul basirah? Cahaya ilmu. Orang yang merasa dirinya tak ada. Orang yang merasa dirinya tak ada dengan adanya Allah. Dianggapnya dia tak berilmu. La alimun. Sesungguhnya aku tak berilmu. Nah, ini orang yang diberikan Allah namanya nur ainul basirah. Kemudian yang terakhir yang paling tinggi adalah haqqul basirah, yaitu cahaya ilahi. Ini bukannya dia tenggelam dalam Allah, tapi dia yang melihat kepada Allah. Maaf ini, dia melihat Allah tak ada sesuatu apapun di sampingnya. Maksudnya begini, dipandangnya yang ada ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Ini sudah tingkat tinggi dah ini. Yang ada nih tidak ada, yang ada hanya Allah. Bukanlah ditiadakannya alam ini, bukan. Bukanlah ditiadakannya orang-orang ini, bukan begitu maksudnya. Tapi dipandangnya yang ada nih semuanya bergantung kepada Allah. Itulah maksudnya yang dikatakan dengan haqqul basirah. Tak ada lagi goyah lagi. Orang yang seperti inilah tak suka menjilat. Tak suka dia menjilat. Jadi sekiranya dia dicuekkan pun dia biasa aja. Sekiranya dia dikucilkan dia biasa aja. Kenapa? Karena dia tak mau tergantung hatinya kepada makhluk. Karena dia sudah tahu bahwa ini semuanya adalah Allah. Semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Jadi ada syu'a'ul basirah, ada ainul basirah, ada haqqul basirah. Nah, jadi koreksi diri kita, di mana kita sekarang. Jadi kalau kita sekarang ini mungkin berada di syu'a'ul basirah, tak apa-apa. Namanya baru belajar kan. Jadi sekarang ini kita merasa kita dekat dengan Allah. Jadilah alhamdulillah. Karena kalau masih merasa nih Pak, ada di situ kesyirikan walaupun halus. Nah, merasa berilmu. Nah, ini ada orang berilmu. Ini merasa berilmu. Yang mana yang asli? Ini berilmu, ini merasa berilmu. Yang mana yang asli? Yang berilmu. Ini ganteng, ini merasa ganteng. Yang mana yang ganteng? Ini kaya, ini merasa kaya. Yang mana yang kaya sebenarnya? Yang kaya. Yang merasa belum kaya. Ini yang kami bilang kalau di Medan itu puak labu namanya. Kalau di Medan puak labu namanya kan. Ada buah labu, ada kecil dia, itu namanya puak labu. Jadi puak yang belagak macam labu. Itulah merasa kaya, merasa cantik, merasa ganteng, merasa berilmu. Tapi tak apalah, itu
dasar, itu nur dasar Allah berikan. Jadi dia merasa dekat dengan Allah sehingga dia selalu istighfar. Boleh, tak masalah. Jadi yang kita tuju ini di atas itu naik lagi nanti. Timbullah yang namanya ainul basirah. Dia tenggelamlah dia, bahwa dianggap dirinya sungguhnya aku ini tak ada. Dia tenggelam dalam zat Allah. Semua perbuatan ini perbuatan Allah. Kemudian yang paling tinggi haqqul basirah. Dia memandang sesuatu ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Maksudnya bukan dia tak pandang alam ini, maksudnya seluruh yang ada ini semuanya bergantung kepada Allah. Tidak bisa tidak. Tidak bisa lepas. Ketinggian tak? Tidak ya. Kalau ketinggian nanti kita turunkan lagi. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang rahmati Allah. Mungkin sebelum kita ada tanya jawab, dari semua nur tersebut akan menimbulkan macam-macam buah dan faedah yang penting. Maka orang yang menggunakan akal mereka masih merasa adanya dirinya. Yang digunakannya akalnya, dia masih merasa ada dirinya dan dekatnya kepada Allah. Merasakan lagi dirinya dekat dia kepada Allah. Kemudian yakni maksudnya apa itu? Selalu meliputi, Allah itu selalu meliputi dan mengurung mereka. Sedang orang yang menggunakan nurul ilmu atau cahaya ilmu, yang ainul basirah tadi, dia merasa dirinya tak ada dibandingkan dengan Allah. Iyalah pula, kalau dibandingkan dia dengan Allah, tak adalah pula dirinya. Sedang yang ahli hakikat hanya dia melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada yang di sampingnya. Bukannya mereka tak melihat adanya alam sekitarnya, tapi karena alam sekitarnya itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhajat kepada Allah. Maka adanya alam ini tidak menarik perhatian mereka. Tengoknya dunia ni wah, tengoknya orang kaya, tak tertarik dia. Biasa aja dia. Tengoknya orang pakai mobil Alphard yang terbaru, biasa aja dia. Tak iri dia, tak ada. Kapan aku punya itu ya, tak ada. Itu orang yang sudah ahli hakikat. Tak apalah selera dia, Pak. Tak tergiur dia. Kalau kita kan masih tergiur kan. Maka kapan aku punya Alphard ni kan gitu. Kalau dia tidak lagi, itu ahli hakikat sudah itu. Karena mereka menganggap bagaikan tak ada sesuatu ni, yang ada hanya Allah. Sebagian ahli ulama thariqah, seorang hamba tidak akan mencapai hakikat tawadhu kecuali sudah bersinar hatinya dengan nur musyahadah, dan ketika hati sudah bersinar maka nafsunya akan lebur dan bisa menetapi kebenaran dengan akhlak yang baik. Tawadhu gampang diucapkan, tapi prakteknya berat. Apa itu tawadhu? Merasa dirinya hina, merasa dirinya rendah. Dia menganggap orang yang lain lebih mulia daripadanya. Itu harus kita pasang sikap itu. Ketika kita melihat orang yang lebih tua dari kita, maka anggaplah amalnya lebih banyak dari kita. Maka kita akan memuliakannya. Ketika kita melihat anak kecil, maka kita tetap akan menyayanginya. Kenapa? Karena kita anggap dosanya lebih sedikit daripada kita. Saya ulangi, ini untuk melahirkan tawadhu nih. Kalau kita berjumpa dengan orang yang tua, maka muliakanlah dia, karena kita menganggap amalnya lebih banyak daripada kita. Kalau kita berjumpa dengan anak-anak, sayangilah dia, karena kita menganggap dosanya lebih sedikit daripada kita. Kira-kira cocok tak tu? Mana lebih sedikit dosa kita pada anak kita? Dosa kita atau dosa anak kita? Dosa anak kita lah. Mana lebih banyak amal ayah kita pada kita? Ayah kita lah, karena dia lebih duluan hidup kan.
Tapi Pak Ustadz apa? Nah, nampak aku udah sembahyang. Jangan begitu. Kadang kita nih banyak sembahyang, belum tentu diterima Allah. Kawan tuh sekali sembahyang langsung Allah terima. Jadi kita nih jangan menyombongkan diri dengan amal kita. Iblis itu dia terlaknat bukan karena tak beramal, tapi karena sombong dengan amaliyahnya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia daripada tanah. Itulah letak daripada terlaknatnya iblis, karena dia ujub, bangga dia terhadap dirinya sendiri. Silakan, sudah jam 9:15, tanya jawab waktunya 15 menit. Silakan Bapak Ibu. Kalau bisa saya jawab alhamdulillah, kalau tak bisa bulan depan lah. Ada yang mau tanyakan? Nah. Ya silakan ibu-ibu dulu boleh. Silakan Bu. Apa Bu? Boleh, pakai mic boleh, tak pakai boleh. Silakan Bu, tak apa. Pahamnya Ibu sampaikan Ibu? Paham ya? Kalau tak paham bilang, tak usah malu-malu ya. Paham ya? Ini soalnya tauhid nih. Paham ya? Paham. Bapak-bapak ada Pak? Boleh. Boleh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Menyampaikan dari kami menurunkan pertanyaan. Iya. Bagaimana memposisikan diri kita supaya tidak dianggap sebagai orang yang akan memberikan atau menyampaikan perbuatan baik, namun di balik itu tidak sampai menimbulkan perasaan orang kepada kita bahwa kita seolah ingin berprasangka yang buruk kepada kita bahwa seseorang mau melakukan kebaikan, padahal niat kita adalah untuk berbuat yang baik. Salah satu contoh dalam mengajak tadi Pak Ustaz kan menyampaikan di bahasa saya katakan dari Bapak tadi bahwa kita mengimbau mengajak orang untuk sholat berjamaah di masjid karena itu merupakan sesuatu yang wajib dan dalilnya. Ini akan kita lakukan umpama sebelum pelaksanaan azan oleh Bilal, biasanya diputarkan ngaji ya. Bagaimana kalau kita putarkan semacam pengumuman atau semacam himbauan tausiah 1 menit yang isinya kita bacakan dari itu bahwa setiap kaum laki-laki yang ada di lingkungan dekat rumah masjid ini diwajibkan untuk datang ke masjid. Nah ini kira-kira bagaimana sehingga tidak menimbulkan polemik nanti. Itu siapa yang mengumumkan kok setiap mau ajak itu terus. Padahal yang kita baik ketika dia mendengarkan itu sebenarnya sama orang akan tergugah ini untuk datang ke masjid. Karena dengan posisi yang 15 ini hanya di sisi dasar kan rasanya miris dengan jumlah jemaah yang kita tahu di perumahan ini kalau hadir semua yang mesti tidak muat. Nah ini kira-kira bagaimana? Baik. Dakwah itu resikonya pasti ada penolakan. Pasti. Nabi SAW kurang apa mulianya? Lengkap semua sama beliau, tapi sampai sekarang masih ada juga yang nolak. Tugas kita hanya mendakwahkan saja. Silakan dakwahkan. Orang mau datang itu urusan hidayah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kamu tidak akan bisa mendatangkan hidayah, takkan bisa menunjuki kepada orang yang kalian cintai. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tugas kita hanya dakwahkan saja. Ajak orang, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ya, ibu-ibu tidak. Bapak sekalian, mari kita berjamaah ke masjid. Jangan sampai hanya jenazah kita yang diantar ke masjid untuk disolatkan. Boleh, tidak apa-apa.
menakut-nakut itu boleh. Tapi jangan sambil tertawa pula, serius lah. Jangan kakak, jangan begitu. Nah, bagus-bagus lah pula kan. Boleh ndak apa-apa. Nanti heboh, kenapa begini. Itu resiko dakwah begitu. Pasti ada orang tersinggung. Sama dengan kajian ustaz-ustaz ini, tak semua yang terima. Kalau semua terima, semua masuk surga orang Mirabella nih. Nah, tapi kan pastikan ada juga transit kan begitu. Masalahnya nih, yang kita nih yang mau nuntut ilmu nih, kita tak mau transit. Kalau bapak mau transit, tak usah datang. Transit di neraka dulu. Nah, kan gitu nih. Nah, begitu dia. Itu resiko dakwah, Pak. Jadi silakan, bagus. Saya tengok ada suatu tempat saya tak sampaikan. Saya masuk ke komplek orang itu, sudah ada pengumuman. Pakai apa? Pakai spanduk. Jangan sempat kerandamu yang diantar ke masjid. Maka ayolah berjamaah ke masjid. Sampai begitu, betul ada. Kalau tak silap saya Batam Center. Perumahan apa itu? Marsilia itu. Itu keliling itu spanduk dipasang supaya orang berjamaah. Ngeri-ngeri sedap juga bacanya, Mbak. Saya aja berdegup-degup, Mak, saya pikir. Memang pendapat Imam Malik, kalau nggak silap saya, sholat berjamaah bagi laki-laki ini sunnah muakkad. Imam Syafi'i fardu kifayah, Imam Ahmad bin Hanbal fardu ain. Jadi orang karena banyak mazhab Syafi'i, tak apa-apalah. Itu pendapat Imam Syafi'i itu karena dulu masjid kecil orang banyak. Maka sebagian pun ke masjid sudah cukup lah. Itu pendapat beliau. Kalau beliau hidup sekarang, tak akan dipakainya lagi kalamnya itu lagi. Imam Syafi'i yang punya qaul qadim sama qaul jadid, pendapatnya yang lama sama pendapatnya yang baru. Kalau beliau hidup sekarang nih, takkan lagi keluar fatwanya itu bahwa fardu kifayah berjamaah bagi laki-laki, pasti wajib. Kecuali sakit, hujan lebat, itu rukhsah, ada keringanan. Tanya nanti sama ahli fikih lah. Siapa ustaz fikih sini? Tanya. Tapi utamakan ke masjid, utamakan berjamaah. Ada hadis lagi bahkan dibakar Rasulullah kan, akan kubakar rumah orang yang tak mau berjamaah ke masjid itu. Saya panjang hadisnya saya tak hafal. Akan kusuruh seorang menjadi imam, lalu kupantau, kucari rumah orang-orang yang tak berjamaah ke masjid. Kalau bolehlah hidup Rasulullah sekarang nih, datang Rasulullah ke Mirabella nih, macam mana kira-kira? Banyak rumah dibakar ini. Ya kan? Tapi itu kan cita-cita Rasulullah. Jadi itu merupakan dalil. Ayolah berjamaah ke masjid. Jadi yang dakwah tadi kata Bapak tadi boleh. Cuman resikonya itulah. Resiko dakwah begitulah. Ya bagaimana caranya membuat supaya elegan? Macam mana pandai-pandai pengurus lah. Dakwahnya bagaimana? Apakah pakai kaset dakwah itu tuh 5 menit atau pakai pengumuman atau macam mana? Bagus-bagus. Jamaah tabligh itu, jamaah tabligh tau kan? DJ orang lah, jamaah kompor lah, apalah. Tapi orang tu tak sakit hati orang. Diajak orang tu, orang, ayo Pak ke masjid berjamaah Pak. Datang ke rumah sana, ayo. Kau budak kecil kau, duluan aku makan garam pada kau, kata uak-uak tu. DJ orang tu Pak. Tapi sabarnya luar biasa. Kami ini berdakwah tinggal duduk aja orang di sini ya. Mana sanggup saya datang ke situ, capek saya. Orang itu luar biasa. Makanya itu dakwah luar biasa. Resiko. Tapi kalau niat orang bapak bagus, insya Allah akan menjadi ibadah. Insya Allah. Ya, yang lain? Udah mengantuk. Ini orang Malaysia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ya, mengenai sifat baik-baik bagi Allah. Antara kita membahas sama mendengar, gitu betul. Jadi kita mungkin jemaah yang lain melihat di saat beberapa jamaah selesai sholat, terus ada yang tak berdoa gitu, atau yang ada yang
yang berdoa. Jadi pada dasarnya ini sifatnya bahasanya Allah itu hakikatnya apakah ketika seseorang hamba itu berdoa atau mungkin udahlah saya tak berdoa, kemarin aja belum dengar. Atau kita tak usah berdoa, Allah tahu isi hati, maha mendengar gitu. Yang pertama. Yang kedua mengenai basar, melihat. Ada saya pernah membaca atau sebuah hadis atau sebuah kata-kata ulama, saya tidak tahu persis. Jadi ini cukup menarik dan agak tinggi pembahasannya menurut saya. Jadi ketika seseorang itu melakukan kesalahan, berbuat salah, yang tampak sama dia hanya kebaikan. Jadi salahnya seseorang itu dia bisa melihat baiknya untuk melakukan hal tersebut. Bagaimana bisa? Jadi tipsnya bagaimana untuk sampai tingkat itu? Orang yang salah kita masih bisa melihat kebaikan itu. Saya Masya Allah, luar biasa pertanyaannya nih. Yang pertama tadi mendengar tadi ya. Berdoa. Tapi yang doa kemarin tak dikabulkan juga begitu. Apakah Allah tak mendengar kan gitu? Tadi kan sudah dibacakan ayatnya tadi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu apa yang kita inginkan, tak bisa kita paksa Allah Ta'ala. Bukan Allah tak mendengar, tapi tak bisa kita atur Allah. Kita hanya bermohon, ya Allah luaskanlah rezekiku ya Allah. Tak juga Allah kasih. Bukan Allah tak mendengar, mustahil. Jadi kadang-kadang inilah kita nih, kadang-kadang mentalnya mental cemen ya kan. Cemen maksudnya gini, tak dikasih merajuk ya kan. Ada teman saya Pak RT yang telah saya bilang kemarin, Pak RT itu diambilnya Al-Quran, ya Allah kalau tak kau kasih aku kerja ya Allah, aku tak sholat ya Allah katanya. Coba kan gila itu sudah. Dia melapor ke saya, dia cerita sama saya, Pak RT ini, maaf kalau ada RT sini ya, maaf ya, jangan RT sini tak lah begitu, RT sana ini. Saya bilang sholatmu itu bukan untuk cari duit. Saya bilang sholat yang kau kerjakan itu bentuk syukurmu kepada Allah, kau dihidupkan Allah. Bukan untuk cari duit sholat itu, bukan. Itu bentuk penghambaan kita kepada Allah. Sekiranya pun kau sholat selama-lamanya, Allah tak untung, saya bilang. Kau sholat 3 bulan ini tak sembahyang, Allah tak rugi, saya bilang. Yang rugi kau sendiri, saya bilang. Jadi masalah itu, kalau kita tak berdoakan Pak Ustadz kan Allah kan tahu juga, betul juga, tak salah. Tapi kita ini orang ahlus sunnah wal jamaah. Orang ahlus sunnah wal jamaah itu orang yang menggabungkan hakikat dengan syariat. Orang yang menggabungkan antara batin dengan zahir. Batinnya pasti Allah tak tahu, bergerak saja hati kita pasti Allah tahu, betul tak? Tapi mana zahirnya? Kita katakan kita ada, makhluk ini ada. Mana zahirnya? Tampunglah tangan. Sedangkan Nabi aja berdoa tampung tangan, masa kita tidak? Betul tak? Maka rujukan kita tetap Nabi. Jangan macam-macam. Rujukan kita tetap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bagaimana hebatnya guru-guru sekarang, hebat begini bisa terbang dia melayang-layang, iblis juga bisa melayang-layang. Berdoa tampung tangan. Tapi kan kuasa Allah Maha tahu semuanya begini-gini. Itulah orang tak ahlus sunnah wal jamaah itu. Jadi kita kalau pakai ahlus sunnah wal jamaah, di dalam nih pinta di sini zahirkan, ya Allah aku ini susah ya Allah, tolong aku ya Allah, luaskan rezekiku ya Allah, lapangkan ya Allah ekonomiku ya Allah, sehatkan anak-anakku ya Allah, lindungi anak-anakku, keluargaku daripada musibah ya Allah. Zahirkan apa yang di sini tuh. Dah, baru pas, mantap ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan yang pertanyaan kedua, itu berat itu bah. Itu berat itu.
Jadi ketika orang berbuat maksiat, nampaknya orang berbuat maksiat, tapi tetap dia memandang ada kebaikan pada diri orang tersebut, nah itu sudah wali itu. Sudah wali itu. Aku ini bukan waliullah, aku ini wali murid. Itu tingkatan wali itu sudah, ya. Orang untuk menembus itu juga harus belajar dari awal, dari dasar. Bisa begitu Pak Ustaz? Bisa. Kalaupun nampaknya aib orang, diam dia. Kalau tak perlu untuk jadi saksi, tak mau dia bilang, diam. Contohnya seperti siapa itu? Saya lupa. Ulama yang rumahnya kena air kencing ya. Ulama siapa namanya? Saya lupa ya. Atau ulama yang dia pura-pura buta atau pura-pura tuli apa? Yang perempuan kentut ketika bertanya datang ke dia, siapa itu? Nah, itu lupa saya. Jadi hidup 20 tahun tadi masih tahun dia. Pura-pura tuli ya, pura-pura tuli kalau nggak silap saya. Dan kemudian ulama yang air kencing tetangganya jatuh ke rumahnya, tapi dia tak ribut dia. Ketika datang yang punya rumah tuh ke bawah, tengoknya bau pusing. Dari mana datang? Tengoknya dari susunan rumahnya rupanya. Baru sadar dia. Nah, itu tingkatan tinggi itu ya. Nah, bisakah seperti itu? Bisa. Nah, bisa. Jadi untuk mencapai itu lalui dulu yang dasar-dasar Pak ya. Pertama berjamaah ke masjid. Nah, itu dulu. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam. Sudah jam 9. Cukup ya? Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedekatan kita dalam bahasa Indonesia, suatu kalau kita merasanya paling dekat itu saja, nanti mungkin orang tapi merasa dekat, ini merasanya paling dekat dan suka pamer gitu saja. Ini sama di mana saja? Dalam kita ya Allah Subhanahu wa taala, mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi. Level orang-orang tasawuf itu levelnya beda. Iblis itu menjerumuskannya di perbuatan baik. Kalau orang-orang yang maksiat udah gampang, nampak jelas kan. Dan itu nggak usah digoda lagi, itu udah kawan kita kata iblis. Nah, jadi setan tinggalkan aja itu, udah kawan kita itu lagi mabuk-mabukan dia kan. Ini nih yang bahaya, itu orang yang lagi duduk di majelis ilmu itu bahaya itu. Nah, cepat kau goda itu ustadznya itu supaya ria dia kata. Nah, itulah. Yang disampaikan ini baik ini kan. Tapi ketika ada di sini pamer dalam hati ini, maka kenalah saya. Ria itu kata Nabi, inna yasiran minasyirki ar-riya. Sesungguhnya sedikit daripada syirik itu adalah ria. Ria itu termasuk syirik, walaupun syiriknya syirik khafi samar. Syirik samar ini gampang obatnya. Tahu kita begitu, astagfirullah, 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 astagfirullah. Tak mungkin kita lepas. Kadang-kadang datang itu kan, datang. Apalagi Pak Imam tadi suaranya bagus tadi kan. Kadang-kadang datang itu, mantap kali suara ini. Saya pernah merasakan dulu. Waktu saya masih jadi peserta qori dulu tingkat dewasa di Sumatera Utara, saya ngurus usaha. Naik saya ke atas membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca lagu Bayati. Pas Baiti Husaini, mantap lah dalam hati saya. Mantap kali suara ini. Dalam hati Pak. Tak tahu yang lain, tapi Al-Quran yang saya hadapi. Setelah itu langsung hilang lagu, entah macam-macam mana bacaan saya itu. Hilang semua. Kalah, tak dapat apa-apa. Itu ujub itu. Jadi ria itu di atas ujub lagi. Nah, jadi bisakah itu kita atasi? Bisa. Nah, dengan menambah ilmu pengetahuan. Nah, dengan terus belajar kita ilmu tasawuf ini, insya Allah nanti ria itu lama-lama terkikis Pak. Terkikis dia.
Malu kita ria kalau sudah mengenal. Iyalah, macam mana apa yang mengkuriakan ya Allah? Kudrat ini bukan kudratku. Kau anugerahkan kudrat itu kepada ruhku. Kau anugerahkan sama'tu kepada ruhku, bukan kuping. Kau anugerahkan basarmu kepada ruhku. Bisa aku berkuasa, bisalah aku mengangkat ini, bisalah aku berilmu, bisalah aku melihat, bisalah aku mendengar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lahirlah itu. Ya. Nanti dalami lagi. Dah bagus itu, dalami lagi insyaallah. Cukup ya Bapak Ibu? Udah jam 9 lewat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kita, kemudian Allah tambahkan keyakinan kita, dan yang paling penting kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, dekatkanlah diriku kepadamu. Jadi jangan dibalik. Jangan merasa dekat dengan Allah, tapi ya Allah, dekatkanlah diriku kepadamu ya Allah. InsyaAllah nanti Allah dekatkan kita nanti. Bagaimana cara Allah dekatkan? Allah berikan kita hidayah, petunjuk melalui nur ilmunya, insyaallah. Insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.